Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa di Coffee Break. Kita akan segera menikmati akhir pekan. Bagaimana kalau kita berhayal sedikit pemirsa tentang bagaimana jika kita bisa menjadi lebih kaya lagi. Nah, kini bukan hanya saja hayalan, tetapi memang banyak sekali kiat-kiat yang bisa dilakukan agar kita bisa mencapai target kita untuk menjadi seseorang yang kaya atau memiliki uang yang berkelebihan. Lebih berkelebihan, berkecukupan. Kira-kira Mas Wempi Suciadi ada di sini untuk bisa sharing sedikit kiat-kiatnya ya. Mas Wempi, apa kabar? Yes, pagi yang sangat cerah. Salam dahsyat luar biasa seperti Salam biasa. dahsyat luar biasa seperti biasa. Jadi walaupun lagi cerah, mendung, harus selalu semangat salam dahsyat. Betul. Kita mulai dulu ya. Semua orang kan selalu mengatakan ingin kaya nih. Betul. Tapi sebenarnya definisi kaya itu menurut apa tuh? Berkelebihan, berkecukupan, atau berlimpah ruah di mata seorang WMP seperti apa? Oke, jadi maksudnya kaya itu adalah berarti kita mempunyai penghasilan yang cukup membiayai gaya hidup kita meskipun kita sudah tidak bekerja lagi. Nah, kita sudah memasuki sebuah tahun baru ya, betul nggak? Pastinya kita memiliki sebuah goal yang baru, target yang baru. Nah, apakah tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu? Pastinya kan semua berharap seperti itu. Betul. Nah, cuma banyak orang selalu masih merasa di zona nyaman. Nah, kenapa? Wah, saya udah cukup kerja seperti itu. Tapi dia nggak pernah menyangka atau tidak pernah mempersiapkan sejak dini. Ketika dia tiba-tiba mungkin kena PHK atau mungkin karena sakit sehingga penghasilannya hilang. Nah, sehingga penghasilannya nggak ada lagi. Sementara kan hidup jalan terus, betul nggak? Standarnya tetap inginnya sama ya, betul. Pak Wempi. Jadi kaya artinya ketika kita tidak bekerja pun kita tetap mendapat income yang sama atau gaya hidup kita tidak berubah seperti itu. Itu arti kaya menurut seorang CEO The One Entrepreneur sekaligus konseptor bisnis nomor 1 di Indonesia yang telah menjadi narasumber di lebih dari 300 media nasional. Oke, jadi kita sekarang sudah sepakat yang namanya atau istilah kaya itu adalah saat kita bisa mempertahankan gaya hidup kita walaupun kita sedang bekerja atau tidak bekerja ya. Jadi di sini sangat penting nih kita membahas mengenai bagaimana cara bisa menghasilkan uang tersebut tidak dengan pekerjaan kita yang konvensional misalnya ya. Betul. Jadi sebenarnya itu ada dua cara. Nah, yang pertama mungkin kalau kita punya deposit. Jadi istilahnya kita cuma hidup dari bunga. Nah, itu tanpa bekerja pun kita udah pasti dapat duitnya seperti itu. Ataupun mungkin dengan cara kedua, kita membuat sebuah bisnis di mana ketika kita cukup waktu sekitar mungkin kita bangun bisnisnya setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, itu kita bisa tinggalkan. Nah, ketika meskipun kita tinggalkan sudah ada sistem yang bekerja sehingga kita tetap mendapatkan penghasilan yang kita inginkan seperti itu. Dan bisa diturunkan kepada anak-anak kita juga pastinya. Nah, itulah yang kita bilang namanya peternakan uang. Tapi pertanyaannya selalu begini, apakah semua bisnis bisa dijadikan peternakan uang? Oh, belum tentu. Dia harus ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, omsetnya harus besar. Sebab kalau omsetnya cuma musiman, waduh, susah seperti itu. Dan dia harus memang betul-betul disukai oleh semua orang. Oke. Nah, terus, nah kebetulan yang kita bahas hari ini adalah tour travel. Nah, bahkan nanti kita akan jelaskan bagaimana sih membuat bisnis kargo yang sangat dahsyat luar biasa. Jadi tadi ini sudah mencakup satu dari syarat yang dikatakan tadi yaitu sebuah bisnis yang disukai oleh orang banyak ya. Jadi tema kita memang untuk Coffee Break kali ini adalah bagaimana membuat peternakan uang melalui bisnis tour, travel, dan kargo. Nah, sudah kita identifikasi ya mengenai tour, travel, dan kargo. Nah, boleh cerita sedikit ya Pak Wempi kenapa yang namanya tour, travel, dan kargo itu adalah sebuah bisnis yang tidak musiman dan kemudian diminati oleh orang banyak? Oke, pertama kita lihat data ya. Nah, kita lihat sendiri di tahun 2012 itu jumlah tiket yang laku itu 60 juta lembar. Nah, itu banyak atau banyak sekali seperti itu. Nah, di tahun 2013 itu sudah 90 juta lembar. Wah, naiknya hampir 30%. Itu per tahun. Dan itu setiap tahun naiknya sama seperti itu. Bahkan kita lihat di tahun 2014 yang baru berlalu ini itu pasti di angka 100 juta. Nah, kita nggak tahu apakah potensinya di 2015 bisa menembus angka 200 juta tiket atau tidak. Nah, kita lihat saja. Tapi yang jelas kita lihat grafiknya selalu naik seperti itu. Kedua, pemerintah sangat mendukung dengan namanya infrastruktur seperti itu. Misalnya pembangunan bandara di mana-mana. Nah, kayak dulu kan pada sama itu ada namanya MP3I, itu bangun 24 bandara. Nah, itu proyeknya bertahun-tahun bahkan terus ditambah seperti itu. Bahkan dari kita lihat pembelian perusahaan-perusahaan swasta. Wah, itu sangat signifikan sekali. Bahkan sudah menjadikan Indonesia adalah penerbangan terbesar di dunia seperti itu. Semakin banyak bandara internasional juga yang dibangun di Indonesia dan karena pemerintah juga merasakan dampaknya saat banyak wisatawan mancanegara ataupun Nusantara juga melakukan travel ya. Oke, kalau untuk travel sudah kita ketahui manfaatnya tuh. Nah, kalau kargo nih saya penasaran nih Pak Wempi seperti apa itu? Kenapa begitu diminati juga? Yes, karena satu kita lihat ya kargo kan tidak ada matinya. Apalagi kalau namanya bisnis-bisnis, bahkan nanti kan banyak berjamuran di mana-mana bisnis online seperti itu. Nah, misalnya kita kirim paket kah, dokumen. Nah, mungkin orang lihat wah uangnya kecil Pak.
Nah, tapi ingat kali banyak kali sering seperti itu. Oh, dari kuantitas hitungnya ya. Betul. Oke. Bahkan kita bilang persentasenya cukup signifikan. Cuma kita lihat ya, dulu kalau kita mau buka bisnis travel itu tidak gampang atau buat bisnis kargo. Itu misalnya kita lihat cara pertama, kita beli satu franchise-nya udah punya nama. Nah, itu rata-rata dijual 100 juta. Oke, Nah, jadi membutuhkan omset modal yang cukup besar. betul, modalnya Nah, cukup. Pak Wempi, sebelum kita membahas lagi mengenai kargo, karena saya yakin banyak sekali orang di sana yang senang juga untuk berdagang juga, biar mereka semakin penasaran. Tapi sebelumnya kita ingin memberikan sedikit clue mengenai salah satu rahasia yang akan diuraikan oleh Pak Wempi saat lagi. Mungkin sebelum kita jelaskan tentang bagaimana cara kerja si software ini, Pak Wempi bisa memberitahukan mengenai nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh ya, jadi nanti kita ada paket-paket. Ya, sekarang pemirsa, sambil kita menunggu untuk jeda coffee break, untuk commercial break, sekarang di layar kaca Anda sudah ada nomor-nomor teleponnya, bisa Anda catat dari sekarang, bisa Anda telepon during commercial break, dan kita akan kembali setelah yang satu ini untuk membahas mengenai kira-kira bagaimana cara kerja software ini dan bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada bisnis yang namanya tour, travel, dan kargo itu. Sesaat lagi, hanya di coffee break. Bagaimana cara membuat peternakan uang melalui bisnis tour, travel, dan kargo. Tadi kita sudah bahas ya mengenai kelebihan, keunggulan daripada tour, travel, dan kargo ini. Nah sekarang bagaimana caranya nih Pak Wempi untuk bisa membuat peternakan uang tersebut? Oke, jadi kita lihat dulu ya misalnya cara buat bisnis ke masing-masing airline. Nah, kadang satu airline minta 10 juta. Pak, ada nggak cara yang lebih gampang? Nah, makanya kita The One Entrepreneur buat sebuah one system. Ya. Nah, jadi